biasa ya. Kayak komunikasi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Baik, terima kasih atas kedatangan Pak Kiai. Bahwa pada saat ini sekilas ingin kita sampaikan bahwa di PSNU Kecamatan Kabupaten ini kebetulan yang menjadi komandannya, ketuanya yaitu Kiai Ahmad binti Mas'ud. Nah Pak Kiai, ada banyak hal yang ingin saya ketahui Pak Kiai tentang masalah kepengurusan ini Pak Kiai. Yang pertama Pak Kiai, ini bagaimana tiba-tiba Pak Kiai mau menjadi ketua Pagarnusa ini, apa yang latar belakangnya Pak Kiai? Silakan. Terima kasih. Berawal dari tahun 2005, terus saya saat itu dipanggil orang dari Pak Ruf. Iya, iya. Iya. Mengiyakan apa yang dilakukan Iya Pak Kiai, tentu kan begini Pak Kiai. Dalam memimpin sebuah lembaga, sebuah organisasi, ya seperti misalnya PS Pagarnusa Pak Kiai, tentu ada hal yang menjadi hambatan-hambatan, yang menjadi tantangan atau sesuatu yang paling berkesan di dalamnya juga. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Kalau bicara tantangan, tentu seperti ini. PSNU sebagai badan otonom yang khusus mewadahi para pendekar-pendekar. Betul Pak Kiai. Jago-jago di dalamnya itu Pak Kiai. Sakti-sakti kelihatannya. Iya Pak Kiai. Berbeda tentu dengan badan-badan otonom yang lain seperti Ansor, Hipno. Yang jelas gerakannya adalah kalau Ansor adalah komando yang hari ini mereka menggarap komentar-komentar yang secara background menunjukkan memang sudah sementara kita kan memiliki tugas ganda menurut saya karena berbicara masalah dunia kebenaran. Betul. Kita akan merawat dari jenjang usia yang tidak ada batasnya. Betul. Saya begini, kalau dinas yang digarap jelas ya. Kalau Ansor ada jenjang usianya dari usia misalnya dari usia belasan tahun misalnya sampai 40 misalnya. Betul. Sementara Pagarnusa ini kan sejak usia PAUD atau TK itu sudah mulai masuk ke Pagarnusa. Betul. Dan batas usia maksimal tidak ada batas usia maksimal. Wah iya, betul Pak Kiai. Jadi kalau kita ingat-ingat tentang masalah kepagarnusaan itu Pak Kiai, bahwa kalau membaca, melihat pada masa lampau sejarah Republik Indonesia atau sebelumnya yang kita kenal dengan namanya Nusantara itu Pak Kiai, salah satu warisan nenek moyang kita itu identik dengan hal yang bersifat dunia persilatan, bersifat dunia tenaga dalam dan lain sebagainya. Nah itu kemudian apa hubungan dan kaitannya dengan Pagarnusa secara global di Indonesia itu Pak Kiai? Begini, kalau berbicara masalah hubungan dunia persilatan, Pagarnusa
sedikit. Betul, Orang NU yang memiliki basis di bidang pendidikan diri khususnya di bidang kesehatan. Ini soal kepada ini soal istri, soal kepada khusus. Jadi aku itu di komandannya ada Bapak Rasulullah dan lain-lain. Ya, pada tahun 1986 itu ya disahkanlah ya, sambil kopinya Ki, sambil ngopi Pak Kiai. Betul. Lembaga yang sisi nomor Badan Ekonomi sebagai salah satu lembaga yang menjadi wadah untuk menampung para pendekar atau orang-orang yang memiliki bakat di bidang seni bela diri, khususnya di kalangan pemuda. Betul. Jadi dengan demikian salah satu kesimpulannya bahwa salah satu visi dan misi Bagian Nusa itu yaitu sebagai wadah untuk menampung berbagai kesenian Pancasila yang ada di wilayah Nusantara, termasuk ilmu-ilmu yang bersifat tenaga dalam, begitu ya Pak Kiai. Nah, setelah Pak Kiai jadi tokoh atau ketua Bagian Nusa di PSNU Kecamatan Gobeng ini Pak Kiai, itu manifestasi logis sebagai wadah tentang masalah sebagai wadah, tentang masalah kesenian, tenaga dalam dan sebagainya. Ini langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh PKI sampai saat ini. Meliputi apa saja? Ini perlu dijelaskan bagi kita, Pak Kiai. Ya. Begini, kita mengawali Bagian Nusa di Kecamatan Gobeng. Betul. Karena saya mungkin adalah ketua Bagian Nusa yang lumayan lama, karena sejak tahun 2005 itu ya sampai sekarang. Betul. Saya ditunjuk kembali sejak tahun 2018, ya tahun sebelumnya 2017. Betul. Karena saat itu akan menjadi kata resmi. Ya sampai sekarang mana yang sudah kita upayakan, yang sudah kita lakukan bersama-sama teman-teman PAC, bersama tim. Betul. Pertama kita melakukan di struktur kepengurusan terlebih dahulu. Karena mengaktifkan masing-masing nanti Bagian Nusa di Kecamatan Gobeng ini, kalau kita banding-banding dengan kecamatan lain, kayaknya jauh lebih maju. Terutama jumlah anggotanya yang lebih banyak, jumlah kegiatannya yang lebih banyak, jumlah konsolidasinya yang lebih bagus. Nah ini saya melihat salah satu bukti kinerja dan kesiram Pak Kiai selaku pemimpin di aksi Bagian Nusa ini. Ini apa langkah-langkah yang Pak Kiai? Kok bisa cepat maju sebanyak itu? Kok bisa banyak pengikutnya? Bahkan nih Pak Kiai Bandani, saya lihat anggota-anggotanya, pengikut-pengikut atau siswa-siswa di Bagian Nusa itu muncul dari berbagai belakang. Bahkan tidak sedikit yang memiliki latar belakang gelap atau kelam. Nah, tapi kemudian ketika gabung dengan Bagian Nusa, insaf dan menjadi sosok individu yang sangat baik dengan mengakhiri sosial. Ini apa yang Pak Kiai lakukan ini sangat luar biasa. Seperti ini. Kita mencoba melakukan pendekatan terhadap mereka dengan kegiatan-kegiatan Betul. yang kita lakukan. Istilahnya dengan istilahnya dengan Pancasila Indung, ya. Pancasila itu adalah Pancasila yang diikuti oleh seluruh orang ini, mulai dari desa sampai desa juga. Ya, jadi ada 17 desa lagi ya. 17 desa. Dan itu identitas sebarangan, identitas tradisional yang diikuti oleh semua elemen yang
berasal dari berbagai background dan latar belakang. Betul. Yang pertama juga minta sosial tradisional itu kan bukan hanya di oleh akan nanti yang otomatis dan di negara itu ada banyak pesesilat tradisional yang ada di sisi usia. Betul. Itu mereka sudah ada yang sudah usia 70 tahun lebih. Mereka masih aktif di pesesilat tradisional. Iya. Selain itu juga kan Kayak Kesmun itu ya, saya tahu itu pernah lihat di YouTube-nya Kesmun yang desa Dulan yang sudah lebih 70 tapi silat masih sangat bagus itu, sehat itu. Itu salah satu contohnya ya. Terus kita juga setiap pencetak silat tradisional itu juga diikuti oleh dari Rayong. Betul. Rayong ini berbasis madrasah atau berbasis pondok. Dari kegiatan silat tradisional ini gurunya dikatakan silat sekali, kemudian di dalamnya ada bunyi secara penampilan. Dan kung itu ya namanya budaya, dan kung apa gelongan itu? Gemelan, ya, gemelan. Nah, itu membuat daya tarik tersendiri bagi anggota penonton. Betul. Dan setelah pertunjukan ini kita tidak hanya melibatkan investasi di PAC Betul. tapi kadang-kadang bergantian sama penggunaan dari PAC terdekat di Batam. Betul. Kita juga menggunakan dari PAC Punggeng atau mungkin juga kadang kita bisa menggunakan dari luar wilayah Kecamatan Madura dan juga seperti misalnya dari Kabupaten kerjasama dengan PAC Betul. Nah ini ya. Iya. Ini yang paling kita salut sama Kiai dalam kegiatan modern saya yang melibatkan banyak unsur dan sebagainya. Ini tentu Pak Kiai tidak sedikit membutuhkan biaya. Nah ini bagaimana Pak Kiai solusinya mengatasi yang ada kaitannya dengan masalah biaya? Di sisi lain mungkin di asli bagaimana saya tidak punya sains dana yang kuat Pak Kiai. Kita kan sudah biasa di dulu nama ini kita betul. Oh gitu Pak Kiai ya. Biasa pengguna itu tidak terlepas dari semangat dan semangat jualan tinggi dari pengurus, anggota, didukung oleh itu semua. Betul. Nah ini Pak Kiai tadi Pak Kiai, hal yang paling menarik bagi saya Pak Kiai. Salah satu metode yang Pak Kiai lakukan itu di kegiatan Pancasila itu ada yang namanya gemelan gitu ya, pakai gemelan. Nah di sisi lain tentang masalah gemelan dalam sudut pandang hukum ini masih kontroversi. Nah tentu di wilayah Kecamatan Sungai Notabene pemahaman agamanya dan bentuk agamanya yang banyak, ini tentu ada kontroversi. Nah bagaimana Pak Kiai menyikapi sampai ini bisa lanjut? Ini menjelaskan penting sekali bagi saya itu. Bagi saya bicara masalah kontroversi itu adalah sesuatu yang pasti. Betul. Artinya kalau hari ini kalau hari ini kita masih mau berdebat tentang persoalan halal haramnya gamelan, itu ini kita akan stagnan dan akan pasif. Jadi saya tidak mau terjebak pada persoalan boleh atau tidaknya menggunakan gamelan. Betul. Tetapi di setiap
kali ada pertunjukan, ada kali event, ada event-event di tingkat kabupaten. Ini ternyata gamelan yang dimiliki oleh PAC Pagar Nusa Gapura ini juga kan sering kali diundang ke Oh begitu, iya. Secara otomatis begini, kalau misalnya pimpinan cabang Pagar Nusa Kabupaten Sumeneb juga di setiap event-eventnya menggunakan, dan para masyayikh misalnya dalam hal ini sukut dalam hal ini sukut yang mempersoalkan terhadap gamelan itu, ya kita juga ya secara otomatis kita juga berani, dan sampai detik ini belum ada teguran baik secara lisan maupun via telepon atau wapri kepada saya yang mempersoalkan dari para persoalan gamelan itu. Oh jadi Pak Kiai ini pakai metodenya Sunan Kalijaga dahulu mungkin ya, kira-kira. Sunan Bonang begitu kalau kita baca di buku-buku. Kembali lagi Pak Kiai kepada masalah kebagarnusaan khususnya di PAC Kecamatan Gapura ini Pak Kiai. Jadi salah satu misi-misinya, visi misinya tadi di samping sebagai wadah untuk menampung berbagai kesenian Pancasila, termasuk dalamnya juga tenaga dalam. Nah, saya baca juga bahwa salah satu visi dan misinya yaitu untuk mengembangkan kesenian-kesenian atau peninggalan-peninggalan masyayikh zaman lampau, misalnya juga di wilayah dunia persilatannya, di wilayah bentuk tenaga dalamnya itu Pak. Nah ini kita mohon penjelasan Pak Kiai. Yang bentuk tenaga dalam ini Pak Kiai. Ini tenaga dalam ini maksudnya bagaimana ini Pak Kiai? Begini. Selama ini ada banyak orang yang lupa. Kalau istilahnya teman-teman yang keren begitu kan. Jadi kita itu harus melawan lupa. Betul. Begini. Pesantren, awal mula pesantren ini didirikan atau bahkan terutama di era sebelum kemerdekaan. Betul. Pesantren itu tidak hanya menjadi tempat para santri untuk menuntut ilmu agama. Betul. Namun pesantren selain menjadi tempat para santri menimba ilmu agama, pesantren juga menjadi tempat penggemblengan santri dari bidang seni bela diri, terus bidang tenaga dalam, dan lain-lain. Artinya Pagar Nusa yang secara otomatis kalau saya meminjam bahasanya Gus Dur, karena Pagar Nusa lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Betul. Nahdlatul Ulama adalah lahir dari pesantren, dan memang tidak bisa dibedakan antara Nahdlatul Ulama dengan pesantren dan seperti itu menurut betul. Jadi kalau NU kata Gus Dur itu adalah pesantren secara global, skop luasnya seperti itu, tapi pesantren adalah NU dalam skop kecil. Maka saya mau mengatakan begini, Pagar Nusa memiliki tugas ke depan untuk menghidupkan rayam-rayam yang berbasis pesantren itu. Betul. Bagaimana dunia pesantren kalau memang mau mengadakan perguruan atau mau mendirikan pencak silat, mau melatih santrinya di bidang persilatan, ya sebenarnya kalau bicara yang nyambung, yang linear secara sangat, ya harus Pagar Nusa. Oh gitu Pak Kiai ya. Karena Pagar Nusa adalah wadah bagi para warga Nahdliyin yang termasuk di dalam santri untuk menekuni dunia seni bela diri. Termasuk di dalamnya adalah tenaga dalam. Nah ini Pak Kiai, tenaga dalam yang biasa Pak Kiai ajarkan ke siswa atau anggota Pagar Nusa
itu biasanya meliputi tenaga dalam apa saja namanya Pak Kiai. Sebab itu saya lihat berbagai aliran ilmu tenaga dalam, mulai ada kalimat tauhid, mulai ada kalimat sodo, mulai ada tenaga dalam yang lain. Itu biasanya ini yang banyak dipakai di PAC Banggar Nusa ini tenaga dalamnya beraliran apa Pak Kiai? Apa memang ada tenaga dalam khusus yang Pak Kiai punya, yang diajarkan oleh Pak Kiai kepada siswanya, kepada anggotanya, atau Pak Kiai mendatangkan dewan khusus yang ahli dalam bidang ilmu ketenaga dalaman ini Pak Kiai? Ya. Kalau PAC Banggar Nusa, sementara titik tekannya kita memang lebih ke ini dulu, latihan fisik, seni bela diri. Seni bela diri ini kan pasti dibagi, ada seni bela diri yang lebih orientasinya ke seni. Betul. Ada yang seni bela diri yang dikhususkan untuk ke pertandingan. Jadi ini lebih ke prestasi. Terus yang tenaga dalam, kita baru 1 kali mendatangkan sekitar setahun yang lalu. Mendatangkan dewan khos dari pusat. Beliau adalah salah satu guru besar yang dihadirkan ke Gapura untuk memberikan ijazah kubro. Dan ya asmanya kalau tidak keliru asmanya itu adalah asma petir. Dahsyat itu Pak Kiai ya. Atau asma petir atau asma malaikat mungkar nakir. Wah, itu pukulannya itu dahsyat itu Pak Kiai. Wah, iya Pak Kiai. Nah, biasanya itu Pak Kiai kan, setiap siswa atau anggota Banggar Nusa dengan digembleng baik fisik maupun non fisik akan memiliki berbagai keahlian yang sifatnya keahlian yang berupa bela diri atau keahlian lain, berupa misalnya penyembuhan, pengobatan, dan deteksi hal-hal yang ada di alam lain itu Pak Kiai. Ada sudah siswanya yang sudah bisa begitu Pak Kiai? Ya, kalau di pengurus PAC Banggar Nusa itu sudah ada. Jadi yang bagian memiliki keahlian di bidang pengobatan, di ketabiban, karena di kepengurusan itu kan memang ada yang khusus menangani itu. Jadi termasuk sebenarnya pengobatan alternatif. Jadi baik di cabang, terus di pimpinan anak cabang di PAC, kan salah satu pengurus PAC ini kan memang sudah ada yang ditarik di cabang karena memiliki keahlian di bidang pengobatan alternatif itu. Selain itu ya ada yang memiliki keahlian di bidang deteksi hal-hal yang sifatnya mistis dan di luar jangkauan panca indera. Wah, luar biasa itu Pak Kiai ya. Jadi intinya bahwa dengan berbagai macam kegiatan tersebut yang kita inginkan, mungkin yang Pak inginkan, bagaimana anggota-anggota Banggar Nusa itu bisa mengabdi kepada umat dengan berbagai keahlian yang dimiliki. Mungkin begitu ya Pak Kiai ya? Ya. Nah, kembali lagi masalah begini, masalah Banggar Nusaan ini Pak Kiai. Kalau kita bahas satu malam tidak selesai kayaknya Pak Kiai. Tidak selesai. Terutama kita lihat tadi mudah hambatannya, tantangannya, dan lain sebagainya itu Pak Kiai. Nah, kembali lagi kepada masalah silat ini Pak Kiai. Jadi bagaimanapun kita mengakui bahwa silat di wilayah Indonesia, di Nusantara ini salah satu ikon yang tidak bisa dilupakan. Bagaimana jasa-jasanya dahulu kala dalam berjuang memerdekakan Indonesia. Nah, kembali lagi kepada masalah itu Pak Kiai. Ini kalau silatnya Pak Kiai di PAC Banggar Nusa itu kan saya lihat ada yang masih muda, ada yang masih usia 15 tahunan. Tapi di sisi lain juga ada yang sudah usia 40, ada tadi disampaikan sudah ada yang usia 70. Nah, ini silatnya apakah sama semua Pak Kiai atau memang
masing-masing menekuni silatnya masing-masing sesuai dengan yang ia pahami dari awal Pak Kiai? Nah, begini, Oh. pagar nusa itu kan bukan perguruan. Jadi, tetapi pagar nusa ini adalah wadah untuk menampung para pesilat Nahdliyin. Oh iya iya iya. Dan tentu di dalamnya ada banyak aliran silat yang diwadahi oleh pagar nusa. Oh iya iya iya. Maka tentu begini, kalau latihan-latihan yang dilaksanakan di setiap rayon-rayon itu, ya tentu silatnya adalah sesuai dengan silatnya sang pelatih di rayon itu. Oh iya 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 iya. Jadi pagar nusa tidak punya silat yang pakem harus silat A, harus silatnya perguruan B, perguruan C, tidak. Oh tetapi iya begitu pagar ya. nusa mewadahi berbagai pesilat yang ada di Indonesia secara umum. Ya, kalau kita bicara secara general Indonesia, untuk di Kecamatan Gapura, jadi ini saya harus apa ya istilahnya mereview, jadi kembali ke belakang sedikit. Di berdirinya pagar nusa di Kabupaten Sumeneb, Betul sekitar tahun 93, itu justru yang membidani atau yang menjadi pendiri dan pelatih silat itu justru terdiri dari 9 perguruan yang saat itu. Iya. Pagar nusa ini tidak ekstrim harus menggunakan silat aliran misalnya Cimande atau ya aliran silat yang lain. Iya. Boleh, tetapi satu kuncinya, setiap orang yang bergabung di pagar nusa harus memahami salam pagar nusa. Oh begitu. Salam pagar nusa ini sebagai kunci untuk mempersatukan para pesilat. Jadi apapun aliran silatnya, yang jelas salam pagar nusa harus dikuasai. Oh iya. Jadi salam pagar nusa ini ada makna-maknanya. Makanya ada lambang bintang 9. Wah, dahsyat. Iya. Identitas bahwa kita betul-betul di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa di PAC Kecamatan Gapura itu siswa dan anggota pagar nusa itu muncul dari berbagai aliran perguruan Pancasila itu Pak Kiai ya. Mungkin ada Bingkai Putih, mungkin ada Walid Hitam, mungkin alirannya seperti itu. Ada Macan Putih itu Pak Kiai ya. Ada yang pelatihnya, ada yang begitu. Oh begitu. Tapi ketika mereka masuk di pagar nusa, jadi nama silatnya atau nama perguruannya yang terdahulu itu sudah harus dilepas. Harus sudah menggunakan atribut pagar nusa. Oh begitu Pak Kiai. Adapun mereka yang ada di ranting yang masih menggunakan pentas silat tradisional, yang belajar mungkin ada belajar istilahnya silat tisaan, yang kayak Cimande itu ya, Cimande atau aliran Pamor gitu Kiai. Nah itu sesampainya di pagar nusa ya, mereka makanya ketika pencak dingdung itu ada banyak varian ya. Gitu ya, iya. Ada banyak varian. Atau ada banyak aliran silat yang ditunjukkan, sehingga antara satu ranting dengan ranting yang lain, antara bahkan di ranting itu sendiri bisa berbagai aliran silat yang ditampilkan di pagar nusa. Ini kekayaan atau khazanahnya. Wah luar biasa. Artinya sekalipun sudah silatnya tidak sama, silatnya beda, tetapi muncul ikatan begitu ya, ikatan yang kuat. Mereka semua merasa menjadi santrinya Mbah Maksum. Amin. Sebagai pendiri pagar nusa. Wah mantap sekali. Nah ini Pak Kiai bahwa siswa-siswa pagar nusa yang masih muda, usia 20 tahunan, usia 25 tahunan, ini bagaimana kalau Pak Kiai bukakan jalan, carikan pintu, nanti yang masih usia belasan, 19,
bisa dimasukkan di kepolisian, bisa dimasukkan di TNI, atau kalau yang sudah 30 pendidikannya tingkat SMP bisa dijadikan satpam itu Pak Kiai. Mungkin ini Pak Kiai juga cukup penting untuk membuka hubungan-hubungan ini Pak Kiai. Apa sudah dilakukan Pak Kiai atau sudah banyak yang sudah di sana? Ada dari salah satu dari binaan Badan Nusa PAJ. Betul. Ini, ya ada yang sudah menjadi security di salah satu perusahaan. Terus ini lagi di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan Stikes di Jombang itu justru membuka peluang beasiswa murni betul kepada ya. santri Pagar Nusa. Jadi kalau ada santri Pagar Nusa, betul ya. Di Pagar Nusa itu kan santri. Jadi kalau ada santri Pagar Nusa atau kader Pagar Nusa yang mendaftar ke Stikes tersebut karena pemiliknya atau rektornya atau ketua yayasannya Pagar Nusa Jawa Timur, jadi itu bebas beasiswa. Jadi bebas sebetulnya bebas. Ya, artinya bahwa dengan mengabdi di Pagar Nusa juga akan mendapatkan salah satu berkah untuk mempermudah kehidupan atau ma'isyah itu bagi ya. Kalau istilahnya itu ma'isyah itu. Untuk mudah dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Khususnya yang masih usia-usia muda kan begitu bagi ya. Oh iya, luar biasa ini. Insya Allah berkah ini kalau begitu Pak Kiai. Nah ini lagi Pak Kiai, bahwa saya lihat tadi sebelum masuk ada bacaan salah satu visi dan misi. Ini bagus sekali nih contohnya Pagar Nusa Pak Kiai. Bagus sekali ini. Itu bahwa salah satu visi dan misinya itu adalah bagaimana Pagar Nusa ini adalah memperjuangkan nilai-nilai dan tradisi leluhur seperti sikap mandiri, seperti kejujuran dan lain sebagainya nih Pak Kiai. Ini manifestasinya, manifestasi logisnya ini kayak apa ini Pak Kiai? Begini. Di Pagar Nusa itu tidak hanya semata-mata diajari bela diri. Oh betul Pak Kiai. Tetapi yang ditanamkan pertama kali adalah akhlakul karimah. Masya Allah, betul Pak Kiai. Ya, sopan santun. Iya. Ada hormat. Iya Pak Patuh Kiai. terhadap kiai. Masya Allah. Kita ulama rela berjuang dan mengawal setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama yang difatwakan oleh kiai ini yang harus kita kawal. Berbicara masalah kemandirian, terus ya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tentu itu memang menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari ujangan-ujangan para masyayikh kita. Termasuk ini yang paling saya ingat, instruksi ketum pada saat beliau hadir di acara pelantikan Pagar Nusa se Kabupaten Sumeneb sekitar 2 tahun yang silam. Beliau mengatakan begini, saya instruksikan kepada kader Pagar Nusa, jadi setiap bulan harus sowan, harus tidak jauh dari ulama. Wah mantap. Kalau tidak bisa dekat dengan para alim ulama, artinya tidak selalu sowan, tidak selalu meminta fatwa, maka sebaiknya keluar dari Pagar Nusa. Wah mantap. Ini instruksi ketum. Maka saya memiliki keyakinan selama Pagar Nusa selalu sendiko dawu, ngereng debu, manut, enggih, debu para kiai, para ulama, maka nilai-nilai yang tadi diharapkan dari visi dan misinya itu, ya saya yakin
itu akan terlaksana. Wah, makanya Pak Kiai sekalipun sudah penampilannya itu menakutkan, itu bajunya hitam, ada kulitnya hitam, kumisnya hitam, badannya tinggi, tapi hatinya lembut itu Pak Kiai. Jadi mungkin itu salah satu manfaatnya ya Pak Kiai ya. Ya, itu yang harus kita harus selalu kita dengarkan, kita tanamkan. Makanya setiap kali rutinitas kumpulan pencak tradisional Linglung itu sebelum dimulai pencak tradisional kita kan ada tawasul terlebih dahulu. Wah, mantap mantap. Tahlil bersama. Oh gitu ya. Selain tahlil bersama ada sholawat. Masya Allah, Masya Allah. Setelah itu kadang kita juga memberikan semacam ya tausiah. Tausiah, iya, tausiah. Para peserta yang kita pahami. Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi, merajut pagar Musa dibutuhkan ekstra tenaga betul. Yang tinggi dibandingkan dengan merawat yang lain. Karena yang kita hadapi kan, mohon maaf, yang kita hadapi bukan hanya santri. Wah, betul Pak Kiai, betul. Jadi ada kalangan Masya Allah. Ada dari kalangan ya abu-abu. Abu-abu. Ada dari kalangan bahkan hitam, bukan hanya abu-abu Pak Kiai. Ya, itu semua harus kita rawat. Wah, mantap. Kalau merawat, ya meminjam bahasanya ketua PCNU Sunnah, Kiai Panji Taufik. Kalau sudah yang santri, kalau memang sudah jelas santri, tidak ditarik ke pagar Musa pun tidak apa-apa itu Pak Kiai ya. Betul. Wah. Tapi bagaimana pagar Musa menjelajah, mengayomi, merawat, dan bisa merangkul mereka-mereka yang ada di wilayah dalam tanda kutip. Betul. Ada di wilayah abu-abu. Betul. Ini adalah tugas yang tidak sangat menantang Pak Kiai, sangat menantang ini. Tugas mulia. Iya, tugas mulia yang sangat menantang ini Pak Kiai. Dan alhamdulillah sudah jalan itu Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Iya Pak Kiai, baik Pak Kiai. Dan itu bincangan tadi sudah saya banyak sekali dapat ilmu Pak Kiai tentang masalah kepagarnusaan. Nah, ini sebagai penutup Pak Kiai, mungkin ada harapan-harapan Pak Kiai yang mau disampaikan yang berhubungan dengan masalah kepagarnusaan. Silakan dulu Pak Kiai. Harapan saya kepada semua pihak, utamanya kepada para kiai, kepada para masyayikh, yang ada di jajaran Nahdlatul Ulama. Betul. Mohon pantau. Betul. Kegiatan kami, baik itu kegiatan yang sifatnya rutinitas bulanan atau mungkin kegiatan di luar itu, kegiatan latihan, karena sekali lagi yang kita ayomi itu bukan hanya dari kalangan para santri saja. Jadi kita butuh support, butuh doa terlebih. Betul. Kita butuh doanya para masyayikh. Masya Allah. Bimbingan. Jadi butuh bimbingan, butuh arahan. Secara pribadi, saya sebagai ketua bersama para pengurus yang lain, ini barangkali jalur yang kami tempuh misalnya agak mau tergelincir, ya saya tetap sami'na wa ata'na kepada para kiai. Mantap. Sebab memang bagian usaha itu untuk mengabdi, menjaga dan melindungi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu Pak Kiai ya. Ya baik Pak Kiai, mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sebab waktunya sudah agak malam. Dan terima kasih banyak kepada Pak Kiai yang berkenan untuk menyampaikan banyak hal kepada kita. Dan insya Allah semoga bisa ketemu lagi Pak Kiai di lain kesempatan. Dan insya Allah kalau ada halangan Pak Kiai dalam waktu dekat, saya ingin mengundang Pak Kiai lagi datang ke sini
bersama kita untuk menjelaskan tentang masalah Bagian Musa. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.